Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu kembali di channel Nafat, di mana pada kesempatan ini dan kedepannya kita akan mengetengahkan beberapa hikayat-hikayat atau kisah-kisah penuh inspiratif sebagai pembangun jiwa yang ditulis oleh Samarkandi. Sebagai permulaan kita akan mengetengahkan sejarah singkat daripada penulis buku ini. Penulis buku ini adalah Samarkandi, di mana nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Al-Husain An-Nasaibur Al-Hanafi, dan lebih dikenal dengan sebutan Samarkandi. Dia merupakan seorang sastrawan, ahli hadis, ahli fikih, dan motivator pada zamannya. Dan menurut sejarawan, dia hidup sekitar tahun 840 Hijriah. Beberapa karyanya yaitu antara lain 200 motivasi Nabi dan kisah inspiratif pembangun jiwa. Itulah kisah singkat penulis dari buku ini, dan kisah-kisah inspiratif ini yang pertama yaitu dengan judul Berniat Karena Allah. Berniat karena Allah diriwayatkan Abu Hafs Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, begitu pula balasan setiap orang tergantung niatnya. Barang siapa hijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat balasan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa hijrah dan niatnya karena ingin mendapatkan dunia atau menikahi wanita, maka balasan hijrahnya seperti yang ia inginkan." Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Humaydi. Kisah motivasi dari hadis ini kita ambil dari hijrahnya Ibrahim bin Adham. Ahmad bin Abdullah, sahabat Ibrahim bin Adham yang merupakan putra mahkota dari Raja Khurasan, bercerita, suatu hari ketika Ibrahim bin Adham berada tidak jauh dari istananya, ia melihat seorang laki-laki menyantap remah-remah roti. Ibrahim bin Adham tertegun. Ia pandangi orang itu dengan seksama hingga ia menghabiskan remah roti itu, kemudian minum dari air sungai yang terletak di bawah istananya. Setelah itu orang itu tidur dengan lelapnya. Melihat itu Ibrahim bin Adham terpikir sesuatu. Ia pun mengutus beberapa orang seraya berkata, "Jika orang ini sudah bangun, bawa kemari." Setelah bangun, orang suruhan Ibnu Adham berkata kepadanya, "Tuanku yang tinggal di istana ini ingin bicara denganmu." Orang itu pun dibawa masuk bersama suruhan Ibrahim bin Adham. Begitu datang, Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai saudaraku, engkau menyantap remah-remah roti, apakah engkau lapar?" Orang itu menjawab, "Iya." Lantas Ibrahim bertanya lagi, "Apakah engkau kenyang?" Dia pun menjawab, "Iya." Dan Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Lalu engkau tidur pulas tanpa beban apapun?" Ia menjawab, "Iya." Ibrahim bin Adham berkata dalam hati, "Apa yang telah aku perbuat selama ini dengan dunia? Hanya memuaskan nafsu belaka." Selanjutnya Ibrahim bin Adham mengembara dalam misi pencarian Allah. Ia ingin hijrah kepada Allah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam perjalanan dia berjumpa dengan seseorang yang berparas tampan, berpakaian menawan serta wangi, dan orang itu menyapanya,
"Wahai saudaraku, dari mana dan mau kemana engkau?" Ibrahim menjawab, "Dari dunia menuju akhirat." Orang itu bertanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau lapar?" Ibrahim menjawab, "Iya." Orang itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian salam. Tiba-tiba di sebelah kanannya tersaji makanan, dan di sebelah kirinya tersaji minuman. Lalu ia berkata, "Makanlah." Ibrahim bin Adham pun makan sekedar menghilangkan lapar dan haus. Lantas orang itu berkata, "Pikirkan, pahami, jangan bersedih dan jangan terburu-buru. Karena terburu-buru itu sifatnya setan, wahai saudaraku. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan jadikan hatinya lentera untuk membedakan yang benar dari yang salah. Di saat orang-orang lain susah membedakan keduanya, wahai saudaraku, aku akan mengajarkanmu nama Allah yang paling agung. Jika engkau lapar, bacalah itu sebagai doa kepada Allah supaya Dia mengenyangkanmu. Dan jika engkau haus, bacalah itu sebagai doa kepada Allah supaya Allah juga menghilangkan dahagamu. Jika engkau duduk bersama orang-orang baik, jadilah engkau tanah bagi mereka. Biarkan mereka menginjakmu. Sesungguhnya Allah akan murka karena murka mereka, dan Allah juga ridho karena ridho mereka. Hai saudaraku, ambillah segini dan aku ambil segini. Ibrahim berkata, "Aku bergeming." Orang itu kemudian berkata, "Ya Allah, tutupilah aku darinya, dan tutuplah dia dariku." Setelah itu aku tidak tahu kemana perginya dia. Aku pun melanjutkan perjalananku, dan masih terngiang dalam ingatanku nama Allah yang paling agung yang Ia ajarkan kepadaku. Di tengah perjalanan selanjutnya aku bertemu seorang laki-laki berparas tampan, berpakaian menawan dan wangi. Dia memegang pundakku sembari berkata, "Apa yang kau inginkan? Apa yang telah engkau jumpai dalam perjalanan ini?" Kujawab, "Seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini, dia mengajarkanku ini dan ini." Orang itu tiba-tiba menangis. Aku berkata, "Sumpah, siapakah sebenarnya orang itu?" Orang itu menjawab, "Dia adalah Ilyas. Allah mengutusnya kepadamu untuk mengajarkanmu urusan agama." Dan aku bertanya, "Lantas engkau siapa?" Dia menjawab, "Aku Khidir." Begitulah. Oleh karena Ibrahim bin Adham hijrah dengan niat tulus karena Allah yang dipertegas dengan tindakan nyata, maka ia pun berjumpa dengan para wali Allah. Ia pun belajar nama Allah yang paling agung dari mereka, maka ia berhasil mendapatkan karomah dan makom berkat niat yang tulus dan hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas atau kisah pendek tentang motivasi yang pertama dari kisah-kisah ini, dan kita akan melanjutkan kisah-kisah yang akan banyak tentunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah motivasi ini dan menjadi sebuah motivasi untuk kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Inilah bagian kedua tentang motivasi dari Nabi SAW, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema tentang 5 pilar Islam. 5 pilar Islam diriwayatkan dari Abu Abdurrahman
Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, dan At-Tabrani. Kisah inspiratif yang berhubungan dengan hadis Nabi tersebut, kita mengambil kisah tentang Alqamah mengamalkan wasiat Nabi. Dikisahkan bahwa Abu Hasan Al-Hiwari Ad-Dimishqi pernah mendengar Abu Sulaiman berkata, konon ada seorang laki-laki tua di pinggiran Damaskus bernama Alqamah bin Yazid bin Suwaid bin Haris bin Al-Azdi. Dia termasuk golongan Al-Muridun. Dia berkata, ayahku meriwayatkan dari kakekku bahwa Suwaid bin Al-Haris berkata, kami diutus menghadap Rasulullah bersama 7 orang kaumku. Ketika kami masuk dan berbincang dengannya, beliau takjub melihat sifat kami. Lantas beliau bertanya, siapa kalian? Kami menjawab, mukminun. Beliau tersenyum, kemudian berkata, setiap pernyataan menyimpan hakikat. Lantas, apa hakikat pernyataan kalian? Suwaid menjawab, ada 15 poin, 5 diantaranya kami diperintah oleh risalahmu untuk beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kebangkitan sesudah mati. 5 lagi kami diperintahkan oleh risalah yang engkau bawa untuk mengamalkan semua itu. Dan 5 lagi kami memegang teguh akhlak jahiliyah yang telah kami jalani, kecuali yang tidak engkau sukai. Rasulullah bertanya, apa 5 perkara yang diperintahkan kepada kalian oleh risalahku? Dan kami pun menjawab, engkau perintahkan kami semua untuk menyatakan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Dan kami sudah melakukan seperti itu. Rasulullah bertanya lagi, apa 5 akhlak kalian di masa jahiliyah? Kami pun menjawab, bersyukur di masa lapang, bersabar di masa sempit, bertempur melawan musuh, dan tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Rasulullah pun tersenyum sembari bersabda, karena pemahamannya mereka hampir saja menjadi nabi. Sungguh mulia sifat-sifat itu, sungguh besar balasannya. Selanjutnya beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian 5 perkara untuk melengkapi menjadi 20. Kami menjawab, sampaikan kepada kami wasiatmu itu, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika kalian benar-benar seperti yang kalian katakan, maka jangan kalian kumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, jangan kalian bangun tempat yang tidak kalian tinggali, jangan berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang besok akan kalian tinggalkan. Bersemangatlah menggapai sesuatu yang besok akan kalian hadapi dan kekal di situ. Alqamah berkata, rombongan itu meninggalkan Rasulullah. Mereka tidak sekedar hafal wasiat beliau, tetapi juga mengamalkannya. Itulah motivasi Nabi Muhammad yang kedua, dan kisah inspiratif dari Alqamah yang mengamalkan wasiat Nabi. Pada motivasi yang berikutnya, yaitu tentang yang ketiga, mengasihi penduduk bumi dan dikasihi penduduk langit. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
Kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut yaitu dengan lumpuh sembuh karena menolong seekor anak burung. Dikisahkan Ibrahim bin Adham berkata, "Aku mendengar seseorang di kalangan Bani Israel menyembelih anak sapi di depan induknya. Kemudian Allah menjadikan tangannya lumpuh. Pada hari itu juga, ketika orang itu sedang duduk, tiba-tiba seekor anak burung jatuh dari sarangnya. Anak burung itu mencicit pada kedua induknya, begitu pula induknya. Orang itu mengambil anak burung lalu mengembalikan ke sarangnya karena merasa kasihan. Berkat kasih sayang itu, Allah pun mengasihinya. Dia sembuhkan tangannya seperti sedia kala." Itulah dua tema dalam pertemuan yang kedua ini, di mana tema yang pertama yaitu tentang 5 pilar Islam dan yang kedua tentang mengasihi penduduk bumi dan dikasihi penduduk langit. Semoga motivasi dan kisah inspiratif ini dapat menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Inspiratif dan motivasi dari Nabi. Bagian ketiga dengan tema Allah sangat senang dengan hamba yang bertobat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu sangat senang jika hambanya bertobat, seperti halnya salah seorang yang sedang di atas tunggangannya. Kemudian tunggangannya hilang, padahal tunggangannya itu membawa makanan dan minumannya. Mereka putus asa, maka ia pun mendatangi sebatang pohon dan berteduh di bawah rindangnya. Tidak lama berselang, secara tiba-tiba binatang tunggangannya itu berdiri di dekatnya. Sontak ia buru-buru memegang tali kendalinya. Karena teramat senangnya ia berkata, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Ia salah ucap karena teramat senangnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah hadis Nabi yang berkaitan dengan hamba yang bertobat, dan inilah kisah inspiratif yang diketengahkan oleh Asy-Syamarqandi. Pintu tobat senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari barat. Dikisahkan Sahal bin Abdullah As-Tustari berkata, "Wahai manusia, mengapa kalian tidak menerima kebenaran dan tidak menjauhi kebatilan? Justru kalian berdamai dengan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima selain kebenaran, tidak pula mendengar selain pertobatan. Maka sebelum mati, datanglah kalian kepada Allah dengan bertobat. Bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya pintu tobat senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari barat. Mintalah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha dekat dan mengabulkan segala permintaan. Ketahuilah, sebelum kalian ini ada seseorang yang melampaui batas, tetapi Allah menunjukkan jalan keluar menuju tobat. Di tengah perjalanan, dia berjumpa malaikat yang menyerupai manusia. Malaikat berkata kepadanya, "Hendak kemana engkau?" Ia menjawab, mencari seseorang yang bisa kudapatkan syafaatnya supaya Allah menerima tobatku. Malaikat berkata, Apa yang akan engkau perbuat dengan si pemberi syafaat?" Orang itu berkata, "Sesungguhnya yang kuminta syafaatnya memiliki kedudukan di sisi Allah, sedangkan aku tidak." Kemudian Allah mengirim pesan kepada malaikat, "Hambaku benar, jangan kau tolak. Sungguh aku menyukai tobatnya. Tunjukkan dia pada wali Allah untuk mendapatkan syafaat kepadaku. Aku merahmatinya dan rahmatku di atas segala sesuatu. Akulah zat yang memiliki segala keutamaan. Aku berbuat baik kepada yang condong kepadaku, bagaimana tidak terhadap yang datang kepadaku."
Malaikat pun menunjukkan orang itu kepada wali Allah. Setibanya di sana, ia mengucapkan salam. Sang wali membalas salamnya. Ia berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang meminta ampunan atas dosa-dosanya. Selamat datang yang berpaling dari ketergelincirannya. Ketahuilah bahwa Allah menerima tobatmu, maka perbaikilah sisa hidupmu. Sesungguhnya Allah mengampunimu. Sesungguhnya Allah mengampuni untukmu yang lalu dengan yang terakhir." Orang yang bertobat berkata, "Bagaimana caranya aku tahu tobatku dan amalku diterima?" Sang wali berkata, "Jika engkau memanggil gunung itu, lantas ia datang kepadamu." Orang yang bertobat berkata, "Wahai gunung, datanglah kepadaku." Gunung itu pun segera datang. Ia buru-buru berkata, "Kembalilah," dan gunung itu pun kembali. Melihat itu, orang yang bertobat itu berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, Zat Maha Kuasa atas segala sesuatu." Semenjak itu, ia tidak berhenti bertobat hingga meninggal dunia. Karena itu, bertobatlah kalian semua kepada Allah sebagai tobat, sebagaimana tobatnya orang yang menyesali kesalahan dan dosa, juga yang ikhlas dalam bertobat. Semoga Allah menerima tobat kita semua. Itulah motivasi dan kisah inspiratif bagian ketiga, di mana tema pada kali ini yaitu Allah sangat senang terhadap hamba yang bertobat, dengan kisah pintu tobat senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari barat. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.